Oke, untuk teman-temannya yang belum bergabung, coba diberitakan lagi agar, segera masuk ke Zoom, karena pembelajaran akan kita mulai. Silakan, kita tunggu 5 menit lagi, eee, teman-teman yang lainnya, untuk bergabung, baru kita mulai pembelajaran. Ini kan suratnya sama aja. Sini dulu, Kera. Hand sanitizer, Mas. Ini di bawah. Enggak. Di sini mana dulu? Mana? Udah, Eta bawa semua. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lainnya bergabung, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak.
Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam pembelajaran ini kita mendapatkan manfaat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan selanjutnya yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai terpecahnya atau bubarnya dari Vietnam Selatan itu sendiri. Nah, ini masih dalam ruang lingkup sejarah kontemporer, di mana dalam bab ini kita akan membahas beberapa peristiwa yang bisa dikatakan masih belum lama terjadi lah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sebuah peristiwa, tepatnya di benua Afrika. Nah, nanti kita akan lihat peristiwa apakah tersebut. Oke, Bapak akan share screen. Nah, ini kita masih dalam bab sejarah kontemporer dunia, pertemuan kedua. Ayo untuk teman-temannya yang belum bergabung ya diberitahukan lagi. Nanti untuk absen nanti Bapak akan share di grup masing-masing. Nah, ini masih mengenai kompetensi dasarnya masih sama ya, 3.5 sampai 4.5. Nah, di sini ada sebuah gambar seorang tokoh. Nah, ada yang bisa menebak nggak siapa tokoh ini? Silakan. Nelson Mandela bukan, Pak? Ya, betul. Nelson Mandela. Nelson Mandela ini orang mana? Afrika Selatan, Pak. Ya, Afrika Selatan. Nah, peranannya Nelson Mandela ini apa sih? Kira-kira yang akan kita bahas nanti mengenai apa? Berusaha menghapus politik apartheid. Berusaha menghapus politik apartheid. Ya, semua jawaban betul. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa, yaitu berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, tadi udah dilihat juga di sini ada gambar mengenai Nelson Mandela sebagai simbol perlawanan orang-orang kulit hitam di wilayah Afrika Selatan terhadap supremasi dari orang-orang kulit putih. Jadi di sini bisa dikatakan bagaimana kita akan melihat minoritas itu bisa menguasai suatu wilayah yang sebenarnya itu mayoritas berbeda di sana. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kita akan mulai dari pengertian apartheid itu sendiri. Nah, apartheid itu sendiri apa sih? Jadi apartheid adalah sebuah sistem di mana terjadi pemisahan ras. Khususnya yang terjadi di Afrika Selatan ini adalah pemisahan ras antara kulit putih dengan kulit berwarna. Jadi mereka orang-orang kulit putih ini sendiri menyebut orang-orang kulit hitam itu dengan orang-orang kulit berwarna. Jadi misal ada pendatang dari wilayah Asia berkulit kuning maupun dari wilayah Amerika Selatan yang berkulit merah itu akan digolongkan menjadi satu kelompok kayak gitu. Nah, sedangkan kulit putih itu sendiri merasa dirinya merupakan penguasa di wilayah tersebut. Nah, ini praktik politik ini sendiri terjadi kurang lebih dari tahun 1948 hingga 1993. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pemisahan ras itu sampai ke kehidupan masyarakat yang ada. Jadi di Afrika Selatan itu misal bis itu dibedakan, ada bis untuk orang kulit putih maupun bis untuk kulit hitam. Bun dari segi bidang manapun ada pembedaan kayak gitu. Nah, ini bentuknya sih lebih ke diskriminasi ya kayak gitu, dan bentuk dari rasial atau rasisme itu sendiri. Nah, secara etimologis apartheid ini berasal dari bahasa Afrika yang artinya terpisah.
Ya, bisa dilihat bahwa di sini ada contoh, ada sebuah papan mengenai pemisahan atau batas-batas antara wilayah orang-orang kulit putih dengan wilayah orang-orang kulit berwarna, terutama kulit hitam, kayak gitu. Nah, jadi walaupun mereka dalam satu negara, tapi mereka dibatasi oleh batas-batas dalam kehidupan sosial mereka. Nah, itu sekilas mengenai pengertian apartheid. Selanjutnya kita akan lihat kenapa sih pada akhirnya di Afrika Selatan itu sendiri muncul praktik politik ini, kayak gitu. Nah, ini berawal dari ketika Belanda itu tiba di Afrika Selatan, tepatnya di Tanjung Harapan atau sekarang yang kita kenal dengan kota Cape Town. Jadi pada saat itu Afrika Selatan sebagai wilayah yang paling selatan di bagian Afrika itu merupakan jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang sebelum ada terusan Suez itu orang-orang Eropa untuk sampai ke wilayah yang baru itu biasanya menyusuri pantai barat Afrika hingga sampai ke wilayah selatan Afrika ini. Nah, biasanya akibat perjalanan yang cukup jauh selama dari Eropa, mereka akan singgah terlebih dahulu. Nah, ketika orang-orang Eropa ini singgah, mereka ada yang melanjutkan perjalanan, ada juga yang menetap di wilayah tersebut. Nah, salah satunya adalah komunitas orang-orang Belanda. Yang nantinya komunitas orang-orang Belanda ini atau kita kenal istilahnya dengan orang-orang Boer, mereka familiar dikenal dengan istilah orang Boer, itu menjalin kerjasama dengan VOC di wilayah Hindia Belanda, terutama dalam hal perdagangan budak. Seperti itu. Jadi sebelum Inggris tiba di wilayah Afrika Selatan, terlebih dahulu ada bangsa Belanda yang sudah tiba di sana dan bermukim sehingga mereka membuat sebuah komunitas, yaitu komunitas orang Boer namanya. Tahun 1795 pada saat itu Inggris datang ke wilayah tersebut dan merebut wilayah Tanjung Harapan dari kaum Boer itu sendiri. Sehingga terjadilah sebuah perang antar kulit putih, antar bangsa Eropa, antara koloni Inggris dengan koloni Belanda atau kaum Boer yang pada saat itu Inggris mempunyai cita-cita untuk menguasai semenanjung Tanjung Harapan itu sendiri. Yang pada akhirnya konflik ini berujung pada terjadinya perang besar lah, perang besar antara Inggris dengan Belanda atau biasa disebut perang Anglo-Boer I dan perang Anglo-Boer II, seperti itu. Yang perang Anglo-Boer I itu terjadi tahun 1880 sampai 1881 dan perang Anglo-Boer II terjadi tahun 1899 hingga 1902. Nah, ada salah satu tokoh yang terkenal yang nantinya itu juga kita kenal di sejarah Indonesia. Jadi ada orang Belanda yang dia itu ikut berperang dalam perang Boer ini, yaitu yang bernama Edward Douwes-Dekker. Nah, Edward Douwes-Dekker ini siapa? Edward Douwes-Dekker ini adalah orang yang menulis buku. Ada yang tahu buku apa? Tidak, Pak. Edward Douwes-Dekker ini nama lainnya adalah Multatuli atau yang bukunya kita kenal dengan buku Max Havelaar. Kayak gitu. Jadi Edward Douwes-Dekker ini adalah kakeknya dari Ernest Douwes-Dekker yang 3 serangkai nanti sama Ki Hajar Dewantara. Kayak gitu. Jadi ini punya keterkaitan lah dengan sejarah Indonesia. Nah, lalu tahun 1910 Afrika Selatan ini kemudian memperoleh status dominion dalam kerajaan Inggris. Artinya mereka diperbolehkan untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang independen, tapi tetap dalam naungan pemerintahan kerajaan Inggris itu sendiri. Tadi hasil dari perang Boer ini sendiri adalah Inggris dan kaum Boer ini menyepakati satu hal, di mana mereka sepakat untuk adanya sebuah pemisahan. Pemisahan dari siapa? Pemisahan antara etnis kulit putih dengan etnis kulit berwarna. Nah, inilah cikal bakal pada akhirnya nanti kenapa ini hukumnya belum apa istilahnya? Hukum bentuknya undang-undang. Nanti ini menjadi dasar
dibuatnya sebuah undang-undang pemisahan antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit berwarna. Lanjut tahun 1913 dan 1936 itu dibuat sebuah undang-undang yang bernama Undang-Undang Wilayah Orang Asli. Nah, inilah bisa dikatakan sebagai undang-undang yang mengakibatkan di Afrika Selatan itu sendiri terjadi sebuah praktik pemisahan ras antara orang kulit putih dengan orang kulit berwarna. Nah, bisa dilihat di screen di layar itu sendiri ada peristiwa ketika Belanda tiba di Cape Town dan ada ilustrasi mengenai perang Boer. Nah, sampai cikal bakal munculnya apartheid ini, apakah ada pertanyaan? Masih aku terlambat, Pak. Sorry ya. Baru gabung, habis mandi. Ya, silakan, silakan. Ada pertanyaan sampai cikal bakal munculnya apartheid? Tidak ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat pemberlakuan politik apartheid, bagaimana kita akan lihat ketidakadilan yang terjadi di Afrika Selatan, pemisahan ras atau diskriminasi ras, rasisme itu sendiri. Nah, tahun 1948 itu didirikan sebuah partai politik yang bernama Partai Nasional. Nah, Partai Nasional ini adalah sebuah partai yang didirikan oleh orang-orang kulit putih. Oleh orang-orang kulit putih yang memang mendukung dari praktik dari politik apartheid ini sendiri. Kemudian Partai Nasional ini memenangi pemilu sehingga secara kekuasaan atau mempunyai kekuatan di pemerintahan, dia membuat sebuah pemisahan atau segregasi total. Tadi dari segala bentuk kehidupan sosial itu dipisahkan. Kepada akhirnya sejak saat itu, bisa dikatakan sejak 1948, secara legal hukum itu mulai dipraktikkan. Nah, tapi ada pengecualian dari orang-orang kulit putih kepada orang-orang kulit hitam atau orang-orang kulit berwarna dalam hal pekerjaan. Jadi mereka mengizinkan orang-orang kulit berwarna ini untuk bergabung atau bekerja, memasuki wilayah kaum kulit putih itu hanya dalam ranah pekerjaan atau sebagai budak. Sisanya mereka tidak diperbolehkan dan mereka yang ingin menjadi pekerja di wilayah orang-orang kulit putih itu harus membawa sebuah berkas sebagai tanda bahwa dia adalah orang kulit berwarna yang terdaftar dan juga dilarang membawa keluarga. Kenapa mereka dilarang membawa keluarga ketika bekerja di orang-orang kulit putih? Karena orang-orang kulit putih ini sendiri takut mereka akan mendominasi di wilayah orang-orang kulit putih. Seperti itu. Nah, kemudian diberlakukan kembali atau dibuat kembali beberapa undang-undang yang memang ini semakin mempertegas batas-batas antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam. Seperti tahun 1949 ada Undang-Undang Larangan Nikah Campur, kemudian 1950 ada Undang-Undang Pendudukan, 1950 ada Undang-Undang Wilayah Kelompok, dan tahun 1953 ada Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas. Nah, bisa dilihat bahwa memang dengan undang-undang ini hubungan antara orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam itu sangat-sangat dibatasi. Seperti itu. Bahkan tahun 1959 bisa dikatakan bukan puncak sih, tapi lebih ke penegasan kembali. Jadi pada saat itu pemerintah Afrika Selatan membuat sebuah kebijakan undang-undang yang bernama Black Homelands. Nah, Black Homelands ini sendiri adalah sebuah undang-undang yang dibuat dengan tujuan yaitu untuk membentuk sebuah wilayah yang hanya diisi oleh orang-orang kulit hitam. Luas wilayahnya kurang lebih hanya sekitar 14%, sedangkan penduduk kulit hitam di wilayah Afrika Selatan itu kurang lebih ada 80-an% lah dibanding orang-orang kulit putih. Nah, ini kan jumlah yang tidak seimbang dengan luas wilayah yang harus ditempati. Atau bisa dikatakan pembentukan ini adalah pembentukan negara di dalam negara. Kayak gitu. Nah, walaupun dibentuk wilayah yang isinya hanya orang-orang kulit hitam, tapi ini juga merupakan bentuk tadi
semakin didiskriminasinya orang-orang kulit hitam ini di wilayah Afrika Selatan. Yang kita ketahui bahwa Afrika itu kan mayoritasnya orang-orang kulit hitam dibanding orang-orang kulit putih. Nah, itulah beberapa kebijakan yang menegaskan mengenai praktik dari politik apartheid ini sendiri. Nah, orang-orang kulit hitam ini tidak diam, mereka melakukan perlawanan. Nah, perlawanan orang-orang kulit hitam ini sendiri itu mulai terasa ketika didirikan sebuah organisasi yang bernama African National Congress atau ANC atau Kongres Nasional Afrika yang salah satu tokohnya adalah Nelson Mandela, yaitu adalah bisa dikatakan presiden kulit hitam pertamanya di wilayah Afrika Selatan yang berasal dari organisasi ini. Nah, kemudian ANC ini tujuannya dibentuk adalah untuk memperjuangkan hak-hak warga sipil atau warga kulit hitam supaya adanya kesetaraan dengan kulit putih. Nah, dengan berkembangnya organisasi ANC ini, mereka membuat sebuah kesepakatan atau piagam yang bernama Freedom Charter atau piagam kebebasan yang isi atau poinnya adalah tentang menjunjung tinggi kesetaraan. Nah, tapi ANC ini pecah pada tahun 1959 dengan dibentuknya PAC atau Pan Africanist Congress. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak dari orang-orang kulit hitam itu sendiri. Tapi dengan adanya dua organisasi ini sendiri, gerakan anti-apartheid ini sendiri semakin masif, semakin meluas. Yang pada akhirnya pemerintah melihat bahwa ini merupakan organisasi yang dilarang pada saat itu. Dan banyak aktivis-aktivis dari organisasi ini ditangkap dalam kurun waktu 1950-an sampai 1960-an. Nah, inilah titik terbawah ketika diskriminasi yang ada di Afrika Selatan itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan perjalanan lanjutan dari politik apartheid ini sendiri. Memasuki dekade 1980-an, politik apartheid ini sendiri mulai melemah. Artinya gerakan anti-apartheid ini semakin meningkat. Bahkan akhir tahun 1980-an berita ini sampai ke dunia internasional dan PBB pada saat itu mendesak untuk berakhirnya praktik politik ini sendiri. Sehingga Afrika Selatan sempat keluar dari keanggotaan PBB. Seperti itu. Dan Afrika Selatan mengalami depresi ekonomi ketika banyak negara-negara yang melakukan blokade ekonomi ke wilayah Afrika Selatan. Kayak gitu. Nah, melihat situasi yang semakin tidak kondusif, ini membuat Perdana Menteri Afrika Selatan yang merangkap sebagai ketua Partai Nasional, yaitu Frederick Willem de Klerk, dia mengatakan bahwa inilah akhir dari apartheid itu sendiri. Dan apartheid sudah gagal. Makanya ketika Nelson Mandela itu dibebaskan setelah dia dijatuhi hukuman seumur hidup, tahun 1994 itu dilakukan pemilihan umum, Nelson Mandela ini kemudian berhasil memenangi pemilu dan dia resmi menjadi presiden pertama kulit hitam di wilayah Afrika Selatan. Dan bisa dikatakan inilah akhir dari praktik politik apartheid yang sudah berjalan sejak tahun 1948. Nah, itu mungkin secara singkat mengenai politik apartheid. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Ada? Belum ada. Pak, ntar PowerPoint-nya dikirimin nggak, Pak? Ya, nanti Bapak akan mengirimkan PowerPoint sama modul. Bapak udah buat modul untuk materi ini, jadi kalian bisa mempelajarinya lebih dalam. Begitu.
Nah, Bikinnya di nanti mana PowerPoint-nya? di Google Classroom. Nah, nanti silakan kalian buka Google Classroom-nya masing-masing. Di situ Bapak akan menaruh materi buat yang nanti belum bisa bergabung di pembelajaran ini, bisa melihat dan bisa membuka materi. Juga Bapak sudah memberikan tugas. Nanti silakan dibaca saja petunjuk pengerjaan tugasnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan via WhatsApp ke Bapak yang nomor Bapak sudah ditaruh di sana. Seperti itu. Mungkin ini sekilas pembahasan. Selebihnya nanti akan ada penugasan. Link absen juga nanti Bapak akan share. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, yang lain? Tidak ada, Pak. Oke, sebelum kita akhiri, bisa di on cam kan dulu. Yang belum on cam mau didokumentasikan dulu. Jordi. Silakan di on cam kan. Oke, tunggu dulu. Recording. Nah, untuk nanti kalau ikut pembelajaran si seragamnya dipakai ya. Kayak gitu. Dan jangan lupa untuk yang lainnya jangan lupa 3M karena angka kasus masih semakin meningkat. Jadi intinya adalah kesimpulannya bahwa politik ini merupakan sebuah politik diskriminasi yang diterapkan di wilayah Afrika Selatan. Dan sebenarnya praktik politik ini sendiri juga banyak diterapkan di wilayah lain, tapi secara bias, artinya tidak terlalu jelas, tidak terlalu terlihat seperti yang ada di Afrika Selatan. Nanti Bapak akan minta pendapat kalian, bagaimana pandangan kalian mengenai praktik politik apartheid di Afrika Selatan ini menurut pendapat kalian. Nanti silakan aja baca tugasnya masing-masing. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Nanti kalian tinggal buka Google Classroom-nya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mangga. Ini main meeting time.